エージェントを一人失い、本末転倒ではないか。不安要素は潰すのが一番だ。いつの時代も世界政府が回収を試みはなかった。ゾーン系の身に意志が宿る。ゴムゴムの実のゾーン系人人の身ニカ、またの名を太陽の神。Awakening Nika. Nika merupakan nama seorang prajurit mitos yang pernah dipuja sebagai dewa matahari oleh para Buddha zaman kuno. Nika pertama kali disebutkan oleh Wushu yang mendengar tentang legenda tersebut dari seorang sipir penjara selama penahanannya oleh pemerintah dunia. Menurut Dr. Vegapunk, keberadaan Nika hanya tercatat dalam teks naskah kuno dan sebaliknya terhapus dalam dokumen yang lebih modern. Buah iblis tipe mythical Zoan yang disebut Hito-Hitonomi model Nika memberikan kekuatan yang memungkinkan konsumen untuk mendapatkan sifat kemampuan yang sangat konyol seperti halnya Nika itu sendiri. Untuk alasan yang tidak diketahui, pemerintah dunia sangat tertarik dengan buah iblis ini dan berusaha menutup-nutupi identitasnya dengan mengganti namanya menjadi buah Gomu-Gomu Nomi dan mengklasifikasikan kembali sebagai paramecia supaya pihak lain tidak tertarik dengan buah iblis tersebut. Terlepas dari upaya pemerintah untuk mengejarnya, buah iblis tersebut selalu berhasil lolos dari mereka sampai pada titik di mana salah satu dari 5 ketua mempertanyakan apakah buah iblis tersebut sendiri tidak lebih dari sebuah legenda. Pada akhirnya pemerintah memperoleh informasi dan buah iblis tersebut sekitar 13 tahun yang lalu sebelum masa sekarang, tetapi berhasil dicuri dari salah satu kapal mereka oleh bajak laut rambut merah. Ironisnya, Wushu, seorang agen CP9 yang ditugaskan untuk menjaga kapal tersebut, gagal menjaga dan membuatnya harus dikurung di dalam sel jeruji penjara. Tak lama setelah itu, Sang pergi ke Es Blue ke desa Fusa untuk tujuan tertentu dan menetap di sana untuk beberapa waktu kemudian. Buah iblis yang dicuri oleh kelompok Sang pada akhirnya tak sengaja dimakan oleh seorang anak laki-laki yang berusia 7 tahun yang bernama Monkey D. Luffy yang melihatnya tergeletak di sekitar bajak laut Sang dan mengira itu sebagai makanan penutup. Setelah itu, seluruh anggota bajak laut rambut merah terlihat terkejut ketika mereka mengetahui bahwa Luffy telah memakan buah iblis tersebut. Luffy, omae masaka konna kudamono kuttan ja? 食えば全身ゴム人間、そして一生泳げないから。バカ野郎！ Setelah kekalahan Luffy melawan Kaido, Luffy berhasil membangkitkan kekuatan buah iblisnya dan ketika Luffy menyadari kekuatan barunya, dia melompat ke langit dalam pose yang identik dengan deskripsi yang Wushu gambarkan tentang Nika. Berdasarkan penampilannya, Nika tampak seperti sosok yang kurus, prajurit dengan anggota badan yang imut dan rambut berbentuk api. Menurut Dr. Vegapunk, bentuk kebangkitan Luffy terlihat sama persis seperti Nika karena memiliki ciri-ciri yang mirip seperti halnya yang dijelaskan dalam teks naskah. Menurut legenda yang didengar oleh Wushu, Nika merupakan sosok heroik, berbaik hati, dan berteman dengan para budak. Dikatakan bahwa suatu hari Nika akan mendatangi para budak untuk membebaskan mereka dari tuan mereka yang menindas dan membuat para budak tersenyum bahagia. 太陽の太古の昔に奴隷たちがいつか信じた伝説の戦士だそうだ。人を笑わせ苦悩から解放してくれる戦士。 Nika telah disembah sejak zaman kuno oleh para budak dan dipercaya bahwa dia pada akhirnya akan datang untuk membebaskan mereka dari perbudakan. Namun tidak diketahui apakah sosok seperti itu benar-benar ada atau tidak, meskipun Vegapunk sendiri telah mengkonfirmasi keberadaannya memang nyata. Wushu, mantan anggota CP9 yang pernah dipenjara karena kegagalannya menjaga Hito-Hitonomi model Nika, mendengar tentang legenda tersebut dari seorang sipir penjara dan kemudian mulai memanjatkan doanya untuk Nika dengan maksud meringankan penderitaannya sendiri. Ketika Wushu menyadari bahwa si penjara yang sama yang memberitahunya tentang legenda tersebut tiba-tiba menghilang dari tugasnya, Wushu curiga bahwa cerita tersebut tidak dimaksudkan untuk dibagikan dan bahwa pemerintah dunia telah melakukan sesuatu terhadap sipir tersebut.
Wushu kemudian berusaha kabur dari penjara untuk menghindari hukuman yang berpotensi lebih buruk karena mengetahui terlalu banyak tentang legenda Nika. Wushu juga menceritakan Nika ke Jinbe selama pertarungan mereka mengaitkan ras manusia ikan dengan perbudakan dan bertanya kepada Jinbe tentang legenda tersebut. Tetapi Jinbe yang marah mendengar hubungan antara manusia ikan dan perbudakan memilih untuk diam, tidak menanggapi dan malah memberikan pukulan super kuatnya kepada Wushu sampai pada akhirnya membuat Wushu jatuh dan kalah dalam pertempuran. Nah, sekian itu dulu untuk cerita tentang legenda Nika kali ini. Silahkan subscribe kalau Anda suka, and see you next video, dan terima kasih.